Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan topik pemberian obat parenteral subkutan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan teknik pemberian obat parenteral melalui subkutan. Kita awali dengan pengertian pemberian obat subkutan. Pemberian obat subkutan merupakan salah satu dari pemberian obat parenteral atau selain enteral. Sebelumnya kita sudah pelajari dua diantaranya, yaitu IM dan IV. Hari ini kita masuk yang ketiganya, yaitu SC atau subkutan. Pemberian obat subkutan adalah pemberian obat berupa cairan dengan cara dimasukkan langsung ke jaringan ikat yang berada di antara kulit dan otot. Nah, Anda bisa lihat pada gambar itu subkutan yang berwarna kuning jaringannya. Kita lanjut pada anatomi kulit. Pada slide bisa Anda lihat ada bagian-bagian dari kulit. Ada epidermis, ada dermis. Nah, pada epidermis bisa Anda lihat juga ada stratum-stratumnya dibahas. Kemudian ada dermis lagi, dan di bawahnya ada jaringan subkutan. Nah, di bawah subkutan adalah muscle. Jadi tujuan nanti injeksi subkutan adalah pada jaringan subkutan, di atas otot, di bawah dermis. Lokasi penyuntikan pada injeksi subkutan yang lazim ada 4 lokasinya. Yang pertama pada lengan atas, kiri kanan. Yang kedua pada abdomen atau perut di sekitar umbilikus, kiri kanan. Kemudian yang ketiga pada bokong atas, kiri kanan juga. Kemudian paha bagian depan, kiri dan kanan. Jadi semuanya 4 lokasi pada 8 area. Lokasi pada injeksi subkutan ini perlu dirotasi secara reguler. Kenapa? Untuk meminimalkan kerusakan jaringan, kemudian membantu absorpsi dan menghindari ketidaknyamanan pada pasien karena diinjeksi di area yang sama terus-menerus. Insulin diabsorpsi lebih cepat ketika diinjeksikan pada abdomen. Nah, kemudian baru ke lengan. Selanjutnya, pada paha dan bokong itu lebih lambat. Indikasi pemberian obat injeksi subkutan. Yang pertama, pasien DM. Biasanya dengan program insulin, kita ketahui pasien DM dengan permasalahannya terkait hormon insulin sehingga perlu diberikan tambahan insulin untuk membantu metabolismenya. Untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien DM ini, supaya insulin diabsorpsi tubuh dengan pelan dan berdurasi panjang atau slow and sustained absorption. Kemudian pasien dengan terapi subkutan lainnya dengan dosis obat yang kecil, kemudian larut dalam air dan tidak mengiritasi. Tujuan pemberian obat injeksi subkutan yang pertama untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien yang menjalani program pemberian insulin. Yang kedua, untuk pengobatan sesuai program. Jenis obat yang lazim diberikan yaitu seperti vaksinasi, kemudian heparin, kemudian obat-obatan pre-op, serta insulin. Prinsip pemberian obat injeksi subkutan. Yang pertama, jenis PEP yang digunakan tergantung pada obatnya. Umumnya PEP yang digunakan 1-3 mili. Untuk insulin menggunakan spet khusus insulin, itu yang bertutup oranye pada gambar di samping. Sedangkan untuk heparin menggunakan spet tuberkulin atau prefilled cartridge, itu yang pada gambar yang kedua. Ukuran dan panjang jarum yang digunakan tergantung pada massa tubuh pasien, apakah pasien gemuk atau kurus, kemudian sudut insersi yang dituju, serta lokasi injeksi direncanakan, apakah di lengan atau di abdomen atau di paha atau di bokong. Untuk dewasa itu ukuran jarumnya 25 gauge, sedangkan untuk anak-anak biasanya 27. Metode untuk menentukan panjang jarum adalah dengan mencubit jaringan pada area tusukan.
Dan pilih panjang jarum yang lebarnya setengah dari lipatan kulit hasil dari pencubitan tersebut. Persiapan alat pemberian obat injeksi subkutan. Yang pertama selalu, ini yang utama sekali dalam setiap pemberian obat, buku obat atau kartu obat yang berisi instruksi tentang pengobatan yang akan kita berikan kepada pasien. Di sini identitas pasien ada, nama obatnya, dosis obatnya, rute pemberiannya, serta waktu kapan obat ini harus kita berikan kepada pasien. Yang kedua yang perlu kita siapkan, botol obat bisa berbentuk ampul ataupun vial, tergantung pada jenis sediaan obat yang diinstruksikan pada kartu obat tadi. Obat ini diletakkan dalam bak injeksi. Bila kita menggunakan obat vial, maka persiapan alat tambahannya adalah aquades steril, gunanya sebagai pelarut obat. Namun bila kita menggunakan obat ampul, maka alat tambahan yang kita siapkan adalah gergaji ampul untuk mematahkannya, serta kasa nanti untuk membantu kita mematahkan dari ampul tersebut. Yang ketiga, alat yang disiapkan adalah spet dan jarum suntik steril sesuai dengan ukuran di dalam bak injeksi. Untuk orang dewasa itu 25 gauge, sedangkan untuk yang anak-anak itu 27 gauge. Itu pada gambar di samping bisa Anda lihat, setiap ukuran spet itu ada warna yang berbeda. Dikenali supaya bisa diidentifikasi setiap bertemu dengan spet dengan warna tersebut. Yang keempat, sarung tangan steril. Kemudian yang kelima, kapas alkohol dalam tempatnya, atau boleh juga alcohol swabs yang sekarang sudah banyak ada di berbagai rumah sakit ataupun klinik ataupun labor. Selanjutnya, perlak dan pengalas. Kemudian bengkok dan safety box. Bengkok untuk membuang barang-barang sisa dari pasien seperti bungkus alkohol swab, kemudian kasa, kemudian kapas alkohol, sedangkan safety box untuk membuang benda-benda tajam seperti spet yang telah dipakai terhadap pasien. Kita masuk pada teknik pemberian obat injeksi subkutan. Yang selalu kita lakukan pertama kali adalah cek instruksi dokter pada kartu obat pasien untuk memastikan nama pasien, nama obat, kemudian dosis obat, waktu pemberian, dan rute pemberian apakah betul di sana tertulis subkutan. Tujuannya apa? Untuk keakuratan dalam pemberian obat terhadap pasien. Setelah itu, kita identifikasi pasien. Tujuannya adalah untuk memastikan pasien yang kita tuju adalah benar pasien tersebut. Caranya bagaimana? Dengan bertanya langsung kepada pasien tentang namanya, nomor rekam mediknya, kemudian dengan melihat gelang identitas pasien. Salah satunya boleh Anda kerjakan. Kemudian jelaskan pada pasien mengenai prosedur dan tujuan injeksi subkutan yang akan dilakukan terhadapnya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi ansietas pada pasien sehingga tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kecemasan untuk melakukan injeksi tersebut. Kemudian masukkan obat ke dalam spet sesuai dengan dosis yang diorderkan pada kartu obat. Letakkan spet dalam bak injeksi. Nah, cara memasukkan obat sudah pernah kita pelajari pada IM yang lalu, silahkan Anda buka lagi. Nah, di sini pada gambar terlihat bagaimana cara memasukkan obat ke dalam ampul dan bagaimana cara memasukkan obat ke dalam vial. Nah, setelah dimasukkan obat sesuai dengan petunjuk ini, kemudian diletakkan ke dalam bak instrumen. Tujuannya diletakkan di sini untuk memudahkan saat akan mulai menginjeksi pasien. Selanjutnya, atur posisi pasien. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses ke lokasi injeksi. Bila kita mau menginjeksi pada lengan, abdomen, ataupun paha, posisi pasien bisa dipilih supine, kemudian volar, atau semi-volar. Sedangkan bila pada bokong, maka dipilihlah posisinya adalah prone. Seperti terlihat pada gambar ini Ananda ya, bagaimana yang supine, bagaimana yang prone, bagaimana yang volar, semi-volar. Selanjutnya, pasang perlak pengalas pada bagian bawah lokasi yang akan dijadikan tempat injeksi. Tujuannya apa? Untuk mencegah tumpahan pada alas tempat tidur pasien. Selanjutnya, cuci tangan
sesuai dengan langkah higien mencuci tangan yang benar, mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci, kemudian ibu jari, kemudian ujung-ujung jari. Ini lakukan dengan benar. Setelah mencuci tangan dengan benar, kemudian pasang handscoon. Nah, dengan menggunakan tetap pada skin to skin, kemudian glove to glove. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan transfer mikroorganisme dari pasien kepada perawat, dari perawat juga kepada pasien. Kemudian, tentukan lokasi injeksi yang bebas dari peradangan, kemudian bebas dari jaringan sikatrik, ataupun terbebas dari edema atau pembengkakan. Tujuannya adalah untuk ketepatan dalam lokasi injeksi bagi pasien. Bersihkan atau desinfeksi dengan kapas alkohol atau alkohol swab pada tempat yang akan dilakukan injeksi secara melingkar dari arah dalam ke luar dengan diameter lebih kurang 5 cm seperti terlihat pada gambar Ananda ya. Tujuannya mencegah kontaminasi pada lokasi injeksi. Kemudian dengan tangan non-dominan cubit kulit pada area penusukan untuk menarik jaringan subkutan. Nah, seperti pada gambar terlihat mana yang cara yang benar, itu yang di atas ya Nanda ya. Cara yang salah itu yang di bawah, sehingga otot juga terbawa. Yang benarnya hanya jaringan subkutan yang terbawa sehingga otot tetap berada di bawah. Tujuannya apa? Supaya penusukan tepat menuju subkutan. Kemudian dengan tangan dominan, pegang spet antara ibu jari dan telunjuk. Lakukan penusukan dengan posisi jarum membentuk sudut 45 derajat terhadap kulit pasien. Tujuannya, subkutan lebih mudah dituju dengan posisi jarum seperti tersebut. Setelah jarum masuk, aspirasi spet dengan menarik pendorong. Tujuannya untuk memastikan obat tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Bila saat aspirasi tadi tidak terdapat darah, maka lanjutkan tindakan. Namun, bila terdapat darah, maka cabut spet untuk mengulang kembali tindakan dari awal. Saat mendorong spet, itu lakukan dengan perlahan, lebih kurang kecepatannya 0,1 cc per detik hingga obat di dalam spet habis. Tujuan memasukkan obat seluruhnya tanpa menimbulkan nyeri hebat pada pasien. Setelah selesai, tarik spet dan tekan sambil dimassage lokasi penyuntikan dengan kapas desinfektan atau alkohol swab yang sudah kita siapkan tadi. Tujuannya untuk distribusi obat dan mengurangi nyeri area injeksi pada pasien. Kemudian buang spet dalam safety box dan sisa-sisa bahan yang telah digunakan ke dalam bengkok. Tujuannya untuk menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan di sekitar pasien. Kemudian setelah dibuang semuanya, lepaskan sarung tangan dengan prinsip glove to glove, skin to skin, di mana sarung tangan yang pertama dibuka itu akan digenggam oleh tangan yang belum dibuka sarung tangannya, sehingga keduanya saling menyatu. Kemudian cuci tangan dengan langkah higien cuci tangan yang benar, di mana tujuannya untuk mengurangi transmisi mikroorganisme dari tindakan tadi terhadap pasien. Selanjutnya, kembalikan pasien pada posisi yang diinginkannya. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman pada pasien setelah kita lakukan tindakan tadi. Kemudian, catat nama obat, dosis, waktu, rute pemberian yaitu subkutan, dan respon pasien terhadap pengobatan, serta efek samping yang ditimbulkan dalam catatan dokumentasi. Tujuan pencatatan ini adalah untuk mencegah kesalahan dalam pemberian obat. Misalnya pengulangan pemberian dosis atau pemberian obat yang terlewatkan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan yang kita berikan terhadap pasien. Selanjutnya kita bahas kelebihan pemberian obat injeksi subkutan. Kelebihannya adalah reaksi obat lebih cepat dibandingkan oral, namun tidak lebih cepat dari pemberian parenteral yang lain.
Kekurangan pemberian obat injeksi subkutan, yang pertama lebih mahal dibandingkan pemberian obat oral karena menggunakan alat tambahan. Kemudian yang kedua, absorpsi lebih lambat dibandingkan pemberian intramuskular karena memiliki sedikit pembuluh darah pada subkutan ini. Yang ketiga, hanya dapat diberikan dalam volume yang kecil. Efek samping pemberian obat injeksi subkutan, yang pertama dapat menyebabkan ansietas. Kita ketahui setiap pemberian obat injeksi dampaknya pasti menimbulkan ansietas pada pasien karena terkait dengan jarumnya. Kemudian kecemasan yang berlebih ini biasanya bersifat subjektif, tidak semua. Kemudian yang kedua, akibat kecemasan tentunya itu bisa menimbulkan kelelahan, kemudian gangguan pencernaan seperti diare, anoreksia, mual, dispepsia, stomatitis, kemudian bisa menimbulkan muntah. Juga bisa berefek samping perubahan warna kulit. Ini daftar pustaka yang bisa Nanda gunakan untuk mempelajari lebih lanjut dalam pemberian injeksi subkutan ini. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini tentang pemberian obat parenteral subkutan. Mudah-mudahan bisa Nanda pahami dengan baik dan bertambah ilmunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.